lanjutkan setelah iklan. Kan siapa tahu ada motivasi kan dari Pak Haji yang memang sudah bergelut, sudah go internasional. Suara berikutnya. Karena kan jiwanya jiwa Nah. entrepreneur Pak Haji. Nah sebetulnya sih banyak sih yang kita gali ya, sepanjang kita punya kemauan. Nah untuk menciptakan kemauan itu yang repot, maksudnya orang-orang itu yang sulit sekarang. Nah karakter kita di sini kan kebanyakan di sini kan karakter pekerja, ini kan, yang pekerja, dan bukan karakter wirausaha. Nah untuk membuka karakter wirausaha itu dimulai dari kemauan dulu. Baru yang untuk buka usaha itu kan nggak gampang ya, artinya dia siap jatuh bangun ya. Nah beda dengan anak-anak sekarang. Kalau sekarang ini kalau buka usaha dia itu instan. Iya. Usaha ini sekarang mulai dilakuin. Kalau lihat dia tuh ATPM itu kan, istilahnya kan amati, tiru, ya. ATM, tiru, ya. Nah itu kalau itu dilakukan anak sekarang mengenal. Kalau seandainya jalan dilanjutin, kalau seandainya mau jatuh dia tinggalin gitu kan. Tiru modifikasi. Ya, tiru modifikasi. Nah, jadi kalau melihat potensi ekonomi di sini banyak gitu ya. Ini juga bisa salah satu mengangkat potensi ekonomi nih. Sebetulnya kalau kita mau jujur nih, ya kan? Arti minimal kalau kita sendiri ambil untuk kebutuhan sendiri lah, kita nggak beli, betul Pak ya? Kita nggak beli nih. Dan jarang-jarang kreativitas ini ada di lingkungan ini, jarang sekali. Termasuk ketahanan pangan. Iya, jarang sekali, jujur aja, seperti biasa. Itu kan tanpa dihubungi oleh RW kan, RT langsung bekerja di sini di bawah RT. Luar biasa Pak RT ya. Cuma jadi yang kiranya mau Pak RT doang kita Apa lagi? yang kedelai kan mari orang-orang dari itu usaha sawerewan gitu ya benar kan ya dah Gak apa-apa lah ya. topik lain aja Mudah-mudahan Pak RT semangat semakin muncul kan? iya betul Nah itu harapan kita. kayak kahayang minimal lah gitu Bang kamu apa kayak mungkin suka itu ya Jadi memungkinkan sebetulnya Pak ya. Memungkinkan sekali. Dan sebagian besar pelaku usaha itu dimulai UKM itu di lingkungan perumahan. Saya perhatiin. Kenapa? Karakter orang perumahan itu berbeda dengan karakter orang-orang penduduk. Itu pasti. Penduduk itu biasanya dia biasa, kalau penduduk itu biasanya kan dia tuh pasif orang penduduk ya, pasif banyak orangnya. Dia karena tinggal di rumah keluarga, ya dia menerima apa adanya, dia kerjanya nggak maksimal seperti orang-orang perumahan. Orang perumahan itu bisa kreatif. iya karena apa kebutuhannya itu banyak gitu Ya kreatifnya gini ya, samping dia banyak, dia tuh terbiasa. Dia karena orang-orang itu dia tuh kan bukan orang asli. Biasanya orang mendatang tuh dia lebih kreatif pada orang-orang dari orang asli. Itu biasa begitu Pak. Itu udah umum itu. Nah jadi ibarat katakanlah penduduk suatu daerah tertentu mengatakan bangsa manapun di mana dunia ini pasti yang mendatang yang lebih kreatif. Dan kalau seandainya itu dia katakan di suatu lingkungan perumahan, contohnya Antapani, kata Bandung nih ya, itu UKM itu banyaknya di sana, di perumahan itu, bukan di rumah penduduk. Soalnya perhatiin kalau kita data nih, kalau kita baca dalam bentuk skala statistik kan ya, pasti ada perumahan. Dimulai di perumahan seperti ini. Dan orangnya pemikirannya terbuka, itu nilai tambahnya kan, pemikirannya terbuka, orang nilai tambahnya itu pemikirannya terbuka, terus orang-orang itu dia mau menerima, terus dia itu kreatif, artinya dia mau berjuang, beda dengan orang asli, ya kan, kembali banyaknya kan proses mabokan itu kan kalau anak mudanya kan, nah gitu. Kalau penduduk orang-orang ini, kalau orang-orang beda sekali. Dan biasanya tuh suatu ketika kalau dia bekerja dia lebih cepat naik daripada orang penduduk sekitar warga pribumi. Kalau dia berusaha dia lebih cepat naik gitu kan. Nah, itu biasanya gitu. Dan dia banyak belajar. Dan memang pada umumnya orang-orang yang ada di perumahan itu adalah orang-orangnya terpelajar pada umumnya. Karena nggak mungkin dia tinggal di rumah-rumahan yang berbiaya seperti ini ditinggalin ya, kan?
yang dimiliki oleh semua orang mungkin itu. Mungkin sekali. Saya mau merubah saya tuh dari seorang pekerja dulu umur 30-an itu. Ya, saya punya jabatan dulunya. Ya, di jabatan saya tinggalin, saya banting setir kan. Ya itu, banting setir. Nah gitu, dari nol. Jadi apa namanya, sangat mungkin sekali kalau kita di rumah-rumah gampang diajak koordinasi. Hanya tinggal ada nggak orang yang mau mengkoordinir? Iya. Gitu, ada nggak orang yang mau yang ajak seirama gitu. Yang susahnya motornya itu Banyak Pak. Itu tadi sebenarnya. Cuma kalau kan kalau udah ada ini mah seolah-olah kita punya potensi lain gitu kan, untuk bicara kapan bergeraknya itu yang harus ini, ibarat kita melukis kayak gitu kan di kanvas, kalau belum ada catnya itu di kanvas itu mah bingung kita mau jadiin apa. Tapi kalau udah ada catnya jadi itu mah bisa jadi apa aja itu. Sebetulnya harus mulai gitu. Untuk belajar wirausaha itu ya, di samping kita punya bakat alam di diri kita ya, bakat jadi ya, bakat yang kita bawa dari lahir ada. Jadi nanti proses belajar dan proses belajar itu sekarang tuh nggak sulit. Media sosial ada, terus dari zaman pemerintahan zaman dahulu, mulai dari zaman yang mulai perkaranya tuh zaman Jawa Barat ya. Jawa Barat itu masuk orang-orang terbaik di Indonesia. Pemerintahannya zaman Pak siapa? Yang kemarin Ustaz Khair Rahmat Kawan. Tapi nggak pernah dibagi-bagikan aja sebetulnya. Hah? ya bagus sebenarnya orang. Entrepreneurnya itu terbaik di Indonesia dan banyak perparangan. Saya tahu persis tuh. Saya sering ikut. Ya kan? Nah, kebetulan kan kalau saya sendiri Satu kendala kaitan dengan sulitnya menumbuh untuk memulai itu, kadang sebagian dari bapak-bapak, misal ini faktornya bapak-bapak, ada saya sudah kerja, naonan rek ngurus dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya tidak jadilah gitunya, tidak muncul pengembangan itu. orang itu berani memulai daripada gagal itu aja. Dia berani memulai daripada gagal. Orang tuh nggak mau mulai, nggak mau gagal kan? Kapan mulainya, kapan gagalnya kan? Nggak tahu. Dan orang-orang sukses tuh nggak pasti gagal dulu, banyak pada suksesnya. Bisa sukses awal tapi di akhir-akhir kalau manajemen nggak bagus. Nah, kita nggak bicara dulu di awal manajemen ya. Mungkin manajemen itu bahasa-bahasa orang-orang yang katakanlah bahasa-bahasa orang-orang yang katakanlah pelajar lah, ya nggak? Kalau kita bicara dengan penduduk dan orang-orang, ya mungkin kita balik pola pikir sederhana aja gitu, ya kan? Nah, kalau kita bicara manajemen kita dari ikut orang pelajar ya, apa itu manajemen kan ya, apa itu perencanaan ya, apa itu kontrol ya, apa itu akuntingnya, apa gitu apa namanya goalnya apa itu. Nah, itu orang pelajar ya. Tapi kalau kita pola pikir sederhana yuk kita mulai dulu dengan cara begini gitu ya. Nah, gitu. Kayak emak-emak itu kan ya. Nah, maksud saya gitu. Jadi lebih memberdayakan ibu-ibu gitu loh. Kita bekerja, nah ibu-ibu berdaya di sini. Kalau kata Pak Martin mah salah satunya mengantisipasi juga kondisi-kondisi yang punya penyakit kemarin ya. Mungkin itu salah satu kegiatan kan, ada aktivitas. Ya. Dan sebagian besar itu mah usaha-usaha UKM itu mah digerakkan oleh ibu loh. Ya. Lebih efektif ya. Dan 60% pelakunya adalah ibu. Jadi di sini harusnya PKK yang ini ya, yang harus apa namanya dominan gitu kan. PKK bagus ya, tapi PKK lebih banyak ke sosial masyarakat, bukan ke arah entrepreneur, ya kan? Ke sosial masyarakat, bukan pada entrepreneurnya. Gitu. Kalau kita bicara entrepreneur berbeda, bagaimana memulai untuk menjadi orang sambil usaha, ya kan? Jadi kalau saya seorang pelaku usaha itu dimulai dari hal yang diminta oleh seorang pelaku usaha, keyakinan berani kerja, memulai belajar. Dan pada akhirnya dia mau menyampaikan kan apa yang dapatnya. Nah gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya. Proses itu bertahap, bisa cepat bisa lambat ya.
tergantung bagaimana dia itu reaksinya untuk mendapatkannya gitu kan. Nah gitu. Ini saya belajar. Saya tidak bicara tentang orang banyak ya. Saya bicara tentang saya lagi ya. Sendiri saya adalah pelaku usaha. Ya. Saya alhamdulillah ya. Saya tidak berpikir dulu bagaimana saya itu mencari kaya, enggak. Saya pikir bagaimana orang-orang itu berdayakan di Tunggal dulu.